Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya buat konten di tempat yang agak serem ya, agak serem. Sengaja saya pilih ini adalah kuburan agar supaya mengingatkan kita semua bahwa semua akan kembali ke sini. Apa hubungannya dengan konten ini? Ini adalah konten yang berhubungan dengan mafia pajak. Mafia pajak. Jadi dengan kasus Mario Dendi, penyebab terbukanya lah kotak Pandora. Mafia pajak yang selama ini tertutup rapat-rapat, sama sekali masyarakat tidak tahu arah kemana, di mana, istilah untuk apa itu sangat kecil sekali pengetahuan tentang pajak. Kalau masyarakat terkejut ya dengan adanya gaya hidup dan kekayaan Rafael Alun, ternyata banyak oknum pajak yang kekayaannya melimpah. Dan hal ini ternyata pengusaha-pengusaha paham kelakuan oknum-oknum pajak. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran modus-modus mafia pajak demi Indonesia maju. Dengan cerita ini saja saya tidak menuduh semua pegawai pajak seperti itu. Maka yang pegawai pajak yang terlibat akan saya sebut namanya oknum pegawai ya. Oknum pajak ini sangat merugikan para pengusaha Indonesia. Secara tidak langsung berimbas pada investasi di Indonesia. Para pengusaha ini dia takut akan tindakan balas dendam oknum pajak kalau sampai pengusaha itu mempublikasikan, menceritakan ya ke umum ya. Ya, pada intinya selama ini terjadi pemerasan dari oknum pegawai pajak yang mana tertutup sekali ya, nggak ada yang berani cerita ya. Nah, petugas pajak itu bagaikan dewa. Dengan senjata ancaman pemeriksaan pajak, ancaman ini bisa merubah nasib perusahaan dalam semalam. Dari sehat arus cash menjadi sakit. Karena itu, para korban memilih diam saja, diam, daripada dimiskinkan melalui denda pajak. Begini ceritanya ya, Secara umum kantor pajak itu punya target tahunan yang ditentukan oleh dirjen pajak yang lebih di atasnya ya. Nah, kantor pajak dia setiap tahun harus bisa memenuhi target yang ditentukan. Nah, sebagai imbalan itu ada ya semacam kayak bonus ya, insentif ya. Kalau targetnya tercapai dapat insentif ya. Nah, insentif ini ditentukan oleh Menteri Keuangan agar maksudnya agar bekerja lebih baik dengan harapan pendapatan besar, agar tidak tergiur dengan
korupsi, karena pajak itu kan pegangannya uang ya. Rupanya harapan itu berlebihan, ya, berlebihan. Justru inilah yang dipakai oleh oknum pajak untuk memeras wajib pajak. Dalam hal ini sulit untuk dibongkar dibandingkan proyek pengadaan bahan. Nilai karena apa? Nilai setoran masing-masing perusahaan berbeda-beda. Itu pun bisa diketahui oleh orang dalam. Jadi kalau orang luar sulit untuk mengetahui istilahnya penyelewengan itu. Celah inilah yang sangat subur digunakan ya, dipakai oleh oknum-oknum pajak. Modus utama oknum pajak itu mencari-cari kesalahan wajib pajak. Oknum pajak berusaha untuk wajib pajak itu membayar sebesar-besarnya, tapi akan mengurangi restribusi ya. Kalau perlu mengenakan denda kepada wajib pajak. Dalam proses ini wajib pajak menawarkan penyelesaian damai kepada dalam proses wajib pajak ini ada penawaran penyelesaian damai kepada ya wajib pajak yang mengalami kesulitan tadi. Nah, tawaran damai inilah yang dimanfaatkan oleh oknum pajak. Di sini ada peran konsultan pajak yang membantu laporan wajib pajak tiap tahunan. Konsultan pajak itu ada hubungan baik dengan kantor-kantor pajak. Bahkan petugas pajak ada yang punya perusahaan konsultan pajak. Contohnya Rafael Alun yang sekarang baru heboh, yang baru diusut ya sekarang itu Rafael Alun ya. Di sini peran konsultan pajak untuk menyelesaikan laporan-laporan tahunan dari perusahaan tersebut. Wajib pajak seharusnya membayar, contoh wajib pajak itu harusnya bayar 5M ya, 5M. Karena ada konsultan pajak dia bisa cuma bayar 2M. Nah, 2M ini di kantor-kantor pajak atau oknum pajak tadi mungkin hanya disetorkan 1,5M, yang 500 ya itu masuk kantong-kantong oknum kan, bisa diatur seperti itu. Begitulah kalau ada perusahaan yang jujur akan diaudit ya, akan dicari-cari kesalahannya dan akan ditakut-takuti. Kalau melanggar pajak akan denda besar-besarnya, sehingga perusahaan-perusahaan yang jujur itu di bawah tekanan seperti itu ya akhirnya menyerah ya untuk negosiasi atau membayar lebih ya. Praktek ini sangat subur di Indonesia ya. Karena apa? Karena sistemnya yang rumit ya, pajak jujur sistemnya rumit. Mungkin tolonglah Dirjen atau Bagian Keuangan tuh, pembayaran pajak itu jangan terlalu rumit. Contoh saja ya, kita yang harus bayar ya, PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, belum lagi cicilan PPh 25 dan lain-lain ya. Mungkin bisa dibirokrasi lah sekarang ini untuk sistem pembayaran pajak. Nah, dengan sistem serumit ini, wajib pajak akan rentan ya, membuat kesalahan dan sulit untuk membuat laporan sendiri tanpa melibatkan konsultan pajak. Kondisi seperti inilah lahan yang sangat empuk untuk oknum wajib pajak membuat tindak-tindak kejahatan. Cerita ini kami dapat dari pengusaha jujur yang cinta mati dengan Indonesia.
Mereka berharap terbongkarnya kasus Rafael Alun menjadi langkah awal reformasi di lingkungan perpajakan. Hal-hal seperti inilah yang membuat rendahnya investasi di Indonesia. Nah, cerita ini saya peroleh dari berbagai sumber. Mari kita sama jaga NKRI dan memberi info-info yang sekiranya merugikan negara. Mungkin itu saja, tapi sekali lagi kenapa saya buat video ini di lokasi ini ya. Nah, ini tahu ya, di kuburan. Saya akan memberikan gambaran inilah akhir dari kehidupan kita di dunia ya. Inilah rumah impian masa depan kita. Jadi jangan terlalu serakah. Ingat ini, ingat ini. Ini gratis ya. Ini gratis, jangan kita menumpuk harta. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.